Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 8, akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang praktik analisis permintaan, di mana anggota kelompok saya terdapat 3 orang, yaitu Nur Afifah Liana Mauludia, NIM 29, Atika Febrianti, NIM 61, dan saya sendiri Waqiatul Mukarromah, NIM 62. Praktik analisis permintaan. Analisis permintaan penting dalam 2 cara, yaitu yang pertama, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain pada penjualan produk perusahaan. Yang kedua, menyediakan dasar untuk harga produk, pemasaran secara umum, dan untuk meramalkan dan memanipulasi permintaan. Analisis permintaan dibuat berdasarkan harga hubungan kuantitas dan banyak cara masuk yang mana hubungan ini terwujud. Harga dan kuantitas bersama-sama menentukan pendapatan penjualan. Volume penjualan menentukan produksi volume dan skala operasi produksi, bersama dengan modal yang dibutuhkan untuk produksi dan modal kerja. Jadi, volume dan harga secara fundamental mendorong arus kas, keuntungan, dan pengambilan modal. Sejauh mana harga dapat mempengaruhi volume sangat penting bagi perusahaan. Karakteristik permintaan adalah sebagai berikut: elastisitas dan implikasinya terhadap pendapatan, permintaan individu versus pasar, permintaan akhir versus turunan, barang produsen versus konsumen, barang tahan lama versus mudah rusak. Elastisitas harga dan permintaan. Semakin besar volume ekstra dari potongan harga, maka semakin besar kemungkinan pendapatan akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi elastisitas secara nasional, maka semakin besar pendapatan. Jika elastisitas adalah 0, maka tidak ada volume tambahan yang dibuat, dan pendapatan akan turun. Saat elastisitas harga 1, maka harga berpengaruh pada volume aslinya, atau hasil dari P1 dikurangi P2 dikali Q1. Permintaan individu versus permintaan pasar. Kurva permintaan untuk pasar atau grup konsumen apapun diperoleh dengan menjumlahkan permintaan kurva dari semua individu yang bersangkutan. Ini dilakukan dengan menjumlahkan semua kuantitas yang diminta di setiap tingkat harga. Untuk mengarahkan upaya pemasaran ini secara efektif akan sangat membantu untuk dapat menentukan pasar sasaran di mana upaya pemasaran dapat difokuskan. Jadi, konsepnya segmentasi pasar yang mungkin berguna yaitu konsep perbedaan individu dan kelompok dalam permintaan pasar secara keseluruhan. Keberadaan perbedaan individu atau kelompok tidak dapat dimanfaatkan jika ada yang dekat kontak antar pembeli. Perusahaan dapat memilih untuk memanfaatkan perbedaan permintaan individu kurva dengan mengejar kebijakan produk yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan atau penawaran yang berbeda untuk berbeda segmen. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan akhir dengan permintaan turunan. Ketika permintaan produk terkait dengan membeli produk lain, maka permintaan ini akan dikatakan diturunkan. Permintaan turunan umumnya seharusnya memiliki elastisitas harga yang lebih rendah daripada permintaan akhir. Hal ini disebabkan oleh dilusi biaya komponen oleh produk komponen lainnya. Dalam jangka panjang, ada kemungkinan substitusi satu bahan mentah atau bagian komponen oleh yang lain. Sebagai kemungkinan peningkatan substitusi, maka elastisitas harga meningkat. Barang produsen dengan barang konsumen. Perbedaan ini dalam beberapa hal sejajar dengan antara permintaan akhir dan permintaan turunan. Namun, perbedaan ini memusatkan perhatian pada siapa yang membuat keputusan pembelian daripada hubungan teknologi atau ekonomi antara komponen dan produk inputnya. Dua alasan yang biasanya dikutip untuk mengharapkan keputusan pembelian barang yang akan diproduksi berbeda dengan secara kualitatif dari barang konsumen. Pembeli diharapkan profesional dan lebih ahli. Juga motif mereka untuk pembelian diharapkan murni ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan non-moneter.
Selanjutnya, barang tahan lama dengan bahan yang mudah rusak atau tidak tahan lama. Secara umum, permintaan barang tahan lama berfluktuasi secara berbeda dan lebih keras daripada permintaan akan produk yang mudah rusak. Permintaan akan barang tahan lama bukan satu-satunya yang menonjol, baik penggantian dan ekspansi memiliki set penentu permintaan yang cukup berbeda. Contohnya, saat kebutuhan transportasi secara keseluruhan naik, maka produksi cenderung mengambil beberapa waktu untuk menanggapi dan nilai mobil bekas relatif naik. Jadi, peningkatan permintaan mungkin pada awalnya memperpanjang umur stok yang ada dan mengurangi permintaan penggantian. Faktor penentu permintaan ekspansi barang tahan lama pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari mereka yang mudah rusak, tetapi dalam praktiknya banyak yang lebih rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.